Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sunarwan, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri Mojosongo 5 Surakarta. Berikut aksi nyata modul 1.4 terkait budaya positif. Pendahuluan, Ki Hajar Dewantara mengumpamakan sekolah sebagai sebuah ladang tempat persemaian bibit. Agar bibit bisa berkembang secara maksimal, maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman, dan lain sebagainya. Dari uraian tersebut, kita dapat memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian karakter murid tumbuh dengan baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tujuan aksi nyata terkait budaya positif ini bertujuan menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal serta menciptakan murid yang merdeka dan mempunyai disiplin kuat sesuai profil pelajar Pancasila. Berikut sekilas kita tampilkan kondisi SD Negeri Mojosongo 5 Surakarta yang berada di tengah kota Surakarta. Terdapat beberapa tahapan yang kami lakukan untuk menanamkan budaya positif pada lingkungan sekolah kami. Salah satunya adalah penyebaran pemahaman kepada rekan guru di SD Negeri Mojosongo 5 Surakarta. Berikut penyebaran pemahaman terkait budaya positif di SD Negeri Mojosongo 5 Surakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, yes. Baik, terima kasih. Pada kesempatan pagi hari ini, perkenalkan nama saya Sunarwan, calon guru penggerak angkatan 11 Kota Surakarta dari SD Negeri Mojosongo 5. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan terkait aksi nyata budaya positif di sekolah kami. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan terkait segitiga restitusi. Kira-kira apa itu segitiga restitusi? Mari kita bahas. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, yaitu tujuan mulianya, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini dikutip dari Bosen tahun 2004. Apa itu segitiga restitusi? Yaitu segitiga restitusi sebagai langkah seorang guru atau orang tua atau atasan dalam membimbing siswa atau anak untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Jadi kalau kita sebagai seorang guru, sebaiknya kita harus menerapkan segitiga restitusi pada anak-anak kita yang mempunyai masalah. Dalam segitiga restitusi itu sendiri ada 3 tahapan. Yang pertama ada menstabilkan identitas, yang kedua ada melakukan validasi kesalahan, dan yang terakhir ada untuk menanyakan keyakinan. Bagaimana tahapan-tahapan itu harus dilakukan oleh seorang guru, orang tua atau atasan dalam menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh siswa. Sebagai contoh, misalkan anak datang terlambat ke sekolah, seyogyanya sebaiknya sebagai seorang guru kita tidak langsung menjudge anak itu dia sering terlambat. Nah, kita perlu mencari dulu permasalahannya, kebutuhan dasar manusia apa yang belum terpenuhi. Jadi sebagai seorang guru kita harus membimbing sebagai coach untuk mencari, memberikan solusi anak kita untuk menyelesaikan dari permasalahannya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Misalkan dengan contoh tadi, misalkan datang terlambat, kita panggil anak
kita tanyakan bagaimana kabarnya, kemudian sehat apa tidak. Dengan seperti itu dia datang ke ruangan kita tidak langsung menjudge kamu salah ini, kamu salah itu ya. Jadi kita dengan menstabilkan identitas itu, jadi anak merasa apa? Merasa dimanusiakan, merasa dimanusiawikan seperti itu. Kemudian yang kedua ada melakukan validasi kesalahan. Jadi kita membimbing, kita tidak langsung menjudge kamu salah terlambat, kamu melakukan kesalahan ini, tidak. Kita membimbing apa yang terjadi sesungguhnya. Kemudian kenapa kamu bisa begitu? Kemudian dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik itu akan memancing akan mengeluarkan apa? Mengeluarkan apa yang menjadi permasalahannya, jadi kesalahannya itu. Kemudian yang terakhir dengan menanyakan keyakinan. Dengan menanyakan keyakinan yang sudah dibuat, keyakinan kelas tadi yang sudah dibuat, dia akan tersadarkan. Dengan sendirinya anak tersebut mempunyai kesadaran tanpa harus kita berikan informasi. Jadi dengan sendirinya anak memiliki kesadaran untuk memperbaiki dari kesalahannya itu. Dia bisa memperbaiki dirinya, bisa memperbaiki apa yang telah dirusaknya. Jadi mempunyai kesadaran untuk memperbaiki. Lanjut. Yang berikutnya tentang keyakinan kelas. Jadi kalau zaman dahulu kita masih sekolah, kalau zaman dahulu adanya peraturan kelas. Peraturan kelas dengan keyakinan kelas beda. Kalau peraturan kelas biasanya yang dibuat oleh seorang guru atau atasan. Kalau sekarang keyakinan kelas kita harus memberikan peran aktif, kontribusi dari siswa untuk memberikan keyakinan kelas yang kita buat. Jadi sebuah kesepakatan bersama. Jadi supaya apa? Kalau yang sudah kita buat bersama, jadi kita lakukan bersama agar tujuannya berjalan lebih enak dan lebih lancar. Itu keyakinan kelas, yaitu guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Ya. Yang perlu kita garis bawahi adalah adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi adanya pelibatan murid dalam membuat keyakinan kelas ini sangat dijunjung tinggi. Jadi tidak hanya sepihak dari guru yang menentukan keyakinan kelas. Kemudian keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Jadi keyakinan sekolah atau kelas itu berupa pernyataan universal. Kurang lebih hampir sama dengan bajingan dan universal, yang mudah bisa dilakukan semuanya, yang bisa semuanya itu bisa dilakukan. Contoh, ya, setiap siswa harus membawa buku sesuai dengan jadwal. Nah, bisa dilakukan semuanya. Kemudian setiap siswa harus memakai seragam sesuai jadwalnya. Kemudian dalam berdiskusi dalam kelompok, ya, ketika mau bertanya setiap anak harus mengacungkan tangan dulu. Jadi itu bersifat universal dan bisa dilakukan dan bisa dipahami. Lanjut. Baik, pembentukan keyakinan kelas. Jadi prosesnya itu ada sebuah kelompok-kelompok berdiskusi. Ya, jadi ada peran aktif dari siswa. Jadi ada diskusi kelompok, ada kelompok-kelompok yang melakukan diskusi dan bersifat abstrak berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan yang positif, sedikit saja akan mudah diingat kata-katanya ya. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas yang ada dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Nah, kita tidak bisa menyamakan dengan peraturan kelas yang lain sesuai dengan kondisi kelas yang ada. Kemudian semua warga kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Tujuannya apa? Kalau semua warga dilibatkan, agar tadi keyakinan kelas yang dibuat tadi bisa dilakukan bersama-sama dan semuanya untuk tujuan kebaikan ke depan bersama-sama juga. Jadi harapannya ke depan bisa berjalan dengan baik dan lancar untuk keyakinan kelas itu sendiri.
Baik. Di sini yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Mengapa? Ya, ini contohnya, ya, kesepakatan kelas. Ya. Yang pertama, datang tepat waktu mengucapkan salam. Jadi ini bisa dilakukan semuanya, seluruh warga. Ya, otomatis datang harus tepat waktu dan memberikan ucapan salam. Itu bisa dilakukan. Yang kedua, menjaga kebersihan sekolah. Ya, ini juga bisa dilakukan semuanya, bersifat universal tadi dan mudah dipahami. Yang ketiga, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Ini jelas, ya, kegiatannya mudah dipahami dan bisa dilakukan semuanya oleh warga sekolah. Yang keempat, aktif dalam pembelajaran. Kemudian yang kelima, tertib. Ini ada juga kesepakatan kelas. Yang pertama, kami guru dan murid harus saling menyayangi, karena ini bagian dari keluarga. Yang B, kami murid yang semangat belajar, ya, saling untuk sukses bersama-sama menjaga semangat dalam belajar. Yang ketiga, kami murid yang peduli dengan teman-teman, ya, saling peduli dan saling menyayangi dengan antar sesama teman. Lanjut. Baik, ini bedanya peraturan dan keyakinan kelas. Ya, seperti tadi, coba yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira Pak Syafi'i, ini peraturan atau keyakinan kelas? Keyakinan kelasnya apa? Dari peraturan yang pertama itu, pernyataan yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Mengembalikan buku. Oke, baik. Yang kedua, ada dilarang mengganggu orang lain. Kira-kira apa? Dari pernyataan itu keyakinan kelasnya apa? Dilarang mengganggu orang lain. Saling menghargai. Yang ketiga, coba Uin, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kira-kira keyakinan kelasnya apa? Yang mudah dipahami, bersifat universal. Ya, menghargai waktu. Yang keempat, dilarang melakukan kekerasan. Itu dia, apa kira-kira keyakinan kelasnya? Saling menyayangi. Yang kelima, dilarang menggunakan narkoba. Itu kalilah, apa kira-kira keyakinan kelasnya? Dilarang menggunakan narkoba. Berkaitan dengan apa ini? Ya, jaga kesehatan. Oke. Yang keenam, bergantian atau menunggu giliran. Pak Heri, kira-kira apa keyakinan kelasnya? Tertib. Tertib. Yang ketujuh, gunakan masker. Bu LS, apa kira-kira keyakinan kelasnya? Jaga kesehatan. Jaga kesehatan. Oke, yang terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor. Kira-kira apa keyakinan kelasnya? Bu Erlinda. Jaga kenyamanan kelas. Oke, coba dari pernyataan tersebut kita lihat. Next. Ya, yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Tadi apa? Tanggung jawab. Ya, ini bersifat universal, bisa dilakukan semuanya. Kemudian yang dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Ya, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ya, bisa menghormati orang lain, berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya keselamatan, menghormati orang lain. Ya. Dilarang menggunakan narkoba, berkaitan dengan kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, bersabar. Ya. Gunakan masker, kesehatan, keselamatan. Kemudian yang terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor. Itu tentang keyakinan kelasnya keselamatan, keamanan. Ya, ini tadi segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Ya. Guru berperan sebagai seorang manajer, menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahap. Tadi yang sudah saya jelaskan, ada menstabilkan identitas,
ada validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Yaitu tujuannya adalah mewujudkan siswa yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi seorang guru itu hanya sebagai coaching, membimbing, mengarahkan siswa. Dengan sendirinya dari segitiga restitusi itu harapannya ada kesadaran dari siswa terkait dia mengakui kesalahannya dan dia akan berbuat baik, tidak mengulangi kesalahan yang sama. Lanjut. Nah, ini terkait posisi kontrol guru. Ya, terkait posisi kontrol guru yang harus dimiliki guru itu ada 5. Ya, ini yang pertama itu sebagai penghukum, kedua itu ada pembuat rasa bersalah, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, dan ada sebagai manajer. Ya, dari kelimanya itu semuanya sama. Ya, tapi ada tingkatan-tingkatan yang dari tingkat terendah sampai harapan normatifnya yang harus dimiliki oleh seorang guru. Ya, penghukum contohnya, dia hanya seorang guru sebagai menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kamu itu pembuat paling salah, kamu melanggar peraturan. Ya, itu biasanya guru-guru yang masa lampau ketika kita masih anak-anak, masih SD itu ya, terkenal guru zaman dahulu killer-killer ya. Seorang guru pasti sudah dari kejauhan ditakuti oleh siswanya. Dia hanya bisa menunjuk, kamu membuat kesalahan, kamu yang suka seperti ini. Itu yang ciri-ciri guru sebagai seorang penghukum. Ya. Kemudian yang membuat rasa bersalah, ya, guru biasanya berceramah dan mengatakan seharusnya, ibu kecewa, ya. Ciri-cirinya seperti itu. Kamu seharusnya sudah tahu, ibu sudah lelah sekali mengatakannya, ibu stres, ya. Jadi seperti itu, ciri-cirinya seperti itu. Kemudian yang ketiga, posisi kontrol guru sebagai teman, ya. Biasanya membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Ya, ciri-cirinya, ayolah lakukan demi bapak, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak, ibu pernah bantu apa, seperti itu. Jadi dia cuma mengatakan seperti sebagai seorang teman, cuma mengingatkan saja. Jadi itu ciri posisi kontrol guru sebagai seorang teman. Dan yang keempat, 5 posisi kontrol seorang guru sebagai pemantau. Ya, guru berupaya bisa menghitung dan mengukur. Ya, cuman berkata mengingatkan apa peraturannya, apa keyakinan kelasnya. Dia cuma sebagai seorang pengontrol saja, mengingatkan saja peraturan yang sudah disepakati, keyakinan sudah disepakati. Jadi ini relatifnya agak mendekati sempurna untuk posisi kontrol guru sebagai pemantau. Cuma mengingatkan keyakinannya apa yang sudah sepakati. Dan yang terakhir, posisi kontrol guru sebagai manajer. Ya, ini sudah tingkatan yang paling tinggi. Ya, harapannya semua normatifnya seorang guru harus bisa mempunyai posisi kontrol yang seperti manajer. Ya, seorang baby guru hanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan pemantik saja untuk apa? Memantik siswanya untuk melakukan kesalahannya sendiri, dan dengan kesadarannya itu dia bisa membuat perbaikannya untuk ke depan. Ini sebagai yang dilakukan dengan langkah segitiga itu tadi. Jadi sebagai seorang guru harus seyogianya sebagai seorang manajer melakukan 3 langkah segitiga restitusi. Ya, ini guru bisa berkata dengan apa yang sudah kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Ya, sekian pemaparan terkait budaya positif yang dari SD Negeri Mojo Songo 5. Semoga sekecil pemaparan ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu guru. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa kita? SD Negeri Mojo Songo 5. Beriman, berkarakter. Apalagi Berwawasan lingkungan. Yes, yes, yes.
dan mengampu mata pelajaran PJOK. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir. Di sini saya akan menyampaikan diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 11 SD Negeri Mojosongo 5 Kota Surakarta. Berikut. Nah, konsep inti budaya positif yang pertama ada perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, ada nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, ada kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, ada motivasi perilaku manusia. Yang selanjutnya adalah posisi kontrol guru. Yang selanjutnya adalah keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Nah, jadi ada sebentar Mas. Nah, dari konsep inti budaya positif yang ada di sekolah kita, jadi kita mencakup secara keseluruhan. Ya, budaya positif ini berjalan, ya, itu karena kerjasama antara semua warga sekolah. Siapa itu warga sekolah? Yang pertama itu adalah guru, ya. Setelah guru adalah kepala sekolah, murid dan wali murid. Nah, jadi konsep inti budaya positif kita harus sebagai guru, ya, kita harus memberikan teladan yang baik sesuai dengan konsep dasar Ki Hajar Dewantara, ya. Itu ada 3, ya. Ing ngarsa sukulodo, ing madya mangarsa, tuturi handa yani. Di situ. Nah, dalam perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Nah, nanti akan kita kupas satu persatu berkaitan dengan inti budaya positif yang ada di sekolah. Selanjutnya, Mas. Nah, untuk perubahan paradigma, kegiatan kepalan tangan. Nah, coba kita kepalan tangan gini, ya. Nah, kepalan tangan. Kegiatan kepalan tangan ada A dan B, Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil, ya. Sobeklah secari kertas kecil. Nah, ini kita coba. Nah, ini, ya. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Yang B, teman Anda, B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Ini sebagai contoh, ya. Tadi letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda sesuatu dengan segala daya. Ini contohnya, Mas. Kasihkan, Mas. Genggam. Ya. Terus ini mau saya buka. Ya, dia kuat. Ya, kuat. Apa yang terjadi? Ya, tanda tanya gitu kan. Ini kuat. Ya, oke, lanjut, Mas. Nah, itu seorang guru harus dapat mewujudkan budaya positif di sekolah. Ya, kita sebagai guru, ya, harus mewujudkan budaya positif di sekolah. Apa itu budaya positif? Tersebut dijalankan dengan konsep sebagai berikut. Yang pertama, disiplin positif. Yang kedua, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hubungan dan penghargaan. Yang ketiga, posisi kontrol seorang guru. Yang keempat, membuat keyakinan sekolah atau kelas. Yang kelima adalah penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Yang pertama berkaitan dengan disiplin positif. Contoh sebagai kita guru, ya, di dalam konsep Ki Hajar Dewantara itu ada ing ngarsa sungkulodo. Jadi kita sebagai seorang guru harus memberikan contoh disiplin. Contoh konkretnya apa? Ketika kita berangkat sekolah tidak terlambat. Kita bicara disiplin, akan tapi kita sendiri tidak melakukan yang namanya disiplin. Ya, contoh, ketika upacara kita mulai jam 7. Ya, sebelum jam 7 seorang guru harus sudah datang. Gitu, nggih. Nah, untuk siswa juga nanti mencontoh. Ya, karena guru itu digugur
bulan di Biru. biru. Ya. Yang kemudian memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hubungan dan penghargaan. Ya. Selain kita memotivasi kepada siswa, ya kadang kita memberikan motivasi siswa, ya. Terus selanjutnya kita berikan hukuman. Ya. Kita masih menjumpai seperti itu, ya. Seperti halnya berkaitan dengan mata pelajaran PJOK, ya, ada hukuman dan penghargaan. Contohnya untuk hukuman itu sifatnya mendidik, bukan hukuman yang misalnya terlambat olahraga kon mosek WC, itu tidak, ya. Misalnya kok pakaiannya tidak dimasukkan, nah itu seperti itu, ya. Kita memberikan motivasi. Kenapa kok baju harus dimasukkan seperti itu? Nah, hukuman di sini, ya, kita kesepakatan kelas. Jadi sebelum kita melakukan pembelajaran, kita membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Nah, terus berkaitan dengan penghargaan, contohnya di olahraga, itu ketika anak sudah bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang sangat luar biasa, itu kita beri penghargaan. Penghargaan tidak berbentuk uang, tidak berbentuk harga. Cukup, Mas, bagus, ya, lompatannya bagus, larimu bagus, ya, itu adalah juga termasuk sebuah penghargaan. Terus selanjutnya adalah posisi kontrol seorang guru. Ya, yang keempat, membuat keyakinan sekolah atau kelas, ya tadi ini hampir sama dengan yang memahami motivasi tadi berkaitan dengan keyakinan sekolah atau kelas. Kalau di olahraga, keyakinannya kita buat saat di lapangan, ya, sebelum olahraga. Ya, jadi keyakinan ketika olahraga itu setelah bel sekolah itu anak-anak turun ke halaman atau berbaris di halaman, ya. Berbarisnya apa sesuai dengan arahan yang Bapak Ibu guru kehendaki, ya. Setelah itu anak-anak dibariskan, ya. Terus kita membuat kesepakatan ketika olahraga nanti tidak boleh lari-larian yang bebas, harus sesuai dengan instruksi Bapak guru, ya. Terus pakaian harus dimasukkan, ya. Nanti ketika sudah haus itu minum, nanti kita bareng-bareng dan izin, ya, sama. Terus yang terakhir adalah penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Jadi ketika ada permasalahan, ya, dalam penyelesaian masalah itu harus kita sebabnya apa? Jangan kita akibatnya sebelum melakukan kegiatan, ya, contoh kita melakukan kesalahan kan ada sebabnya. Nah, sebabnya apa? Kita cari terlebih dahulu, ya. Kita konfirmasi kepada anak tersebut, ya. Selanjutnya apa? Nah, ini yang terakhir, ya. Apa makna disiplin? Nah, kita tadi berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi disiplin di sini, ya, untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, kita menerapkan disiplin, ya, itu untuk mendapatkan kepatuhan. Dan kecenderungan umumnya apa? Menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Pastinya ketika kita membuat kesepakatan kaitannya dengan disiplin, itu ada rasa ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Oke, terima kasih. Di sini saya sudah menyampaikan berkaitan dengan disiplin positif, berkaitan dengan aksi nyata calon guru penggerak angkatan 11, ya, tahun 2024 dari SD Negeri Mojosono 5 Surakarta. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat khususnya untuk pribadi saya dan umumnya untuk kita semua sebagai seorang pendidik. Selamat siang Bapak Ibu semua. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan desiminasi
disiplin positif di SD Negeri Mojosongo 5. Saya Agung Setiawan, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri Mojosongo 5 Surakarta. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua sehingga diseminasi ini bisa berlangsung dengan baik, gitu ya. Yang pertama yaitu tentang nilai-nilai kebajikan universal. Ya. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Menurut Dr. William Glaser pada teori kontrol tahun 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik-intrinsik akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Menurut Dian Gosen tahun 1998. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Di mana dimensi profil pelajar Pancasila ini ada yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya untuk disiplin positif ini berasal dari nilai-nilai universal, di mana nilai-nilai ini tidak hanya dianut oleh Indonesia. Kalau di Indonesia mungkin kita kenalnya dengan Pancasila, gitu, okay? Nah, sedangkan nilai-nilai universal ini di negara-negara lain itu juga terdapat hal semacam itu. Nah, maksud dari Ki Hajar Dewantara adalah sebenarnya tujuan akhir dari pendidikan Indonesia itu adalah menuju ke nilai-nilai universal, di mana di seluruh dunia ini terbentuk nilai-nilai yang universal, nilai-nilai yang bersifat kebajikan. Kalau di Pancasila itu kan yang sila pertama nilai ketuhanan, gitu kan. Kemudian ada nilai kemanusiaan, ada nilai persatuan, kemudian ada nilai kerakyatan dan permusyawaratan, kemudian ada nilai keadilan, gitu kan. Nah, ada juga nilai kebersihan, nilai kesehatan, nilai kedamaian, empati, peduli, dan seperti itu. Nah, itulah yang ingin kita usung dari Ki Hajar Dewantara. Jadi semua pendidikan itu ranahnya adalah ke nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal. Jadi tidak hanya di Indonesia saja. Maka dari itu pada profil pelajar Pancasila itu terdapat kebinekaan global. Jadi sekarang ini kita tidak hanya sebatas menghargai keragaman yang ada di Indonesia yang bersifat nasional saja, tapi diharapkan kita juga menghargai keragaman bertingkat global. Gitu. Karena apa? Globalisasi ini memungkinkan seluruh penduduk di dunia ini saling berkunjung, saling menempati negara masing-masing seperti tidak ada batas. Mungkin kita nanti ketika bekerja di luar negeri, nah itu kita harus sudah ada fondasi kebinekaan global ini. Jadi kita tidak sekedar berwawasan nasional saja. Jadi kebinekaan ini kita global, begitu. Misalkan saja Anda ke Korea, ya, Anda umat Muslim ke Korea, di sana Anda tidak bisa menghardik negara itu, oh ini negara haram, semuanya babi dan sebagainya, tidak bisa, karena memang yang diusung dari Ki Hajar Dewantara ini adalah nilai kebajikan universal, bersifat universal. Jadi di Eropa, budaya Barat, mereka berpakaian seperti itu. Menurut mereka itu sudah sopan, sedangkan kita sebagai orang Timur ya, mungkin beranggapan hal itu tidak sesuai dengan budaya kita. Terkadang inilah yang membuat diri kita gagal untuk mencapai kebinekaan global, untuk mencapai nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan universal ini kita transfer ke murid-murid kita karena suatu sekolah itu fondasinya adalah murid. Kalau ukurnya adalah murid, kalau muridnya itu sudah terbangun disiplin positifnya dan itu benar-benar tertanam, yaitu otomatis ini pasti gurunya juga sudah
tertanam disiplin positif. Kepala sekolahnya juga seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa untuk mentransfer nilai-nilai kebajikan universal ini tidak bisa hanya guru saja yang mentransfer, harus ada kolaborasi antar warga sekolah, baik itu dari antar guru, kepala sekolah, karyawan, gitu ya, dari murid sebagai teman sebaya mereka, kemudian wali murid, dan bahkan lingkungan sekitar sekolah itu juga sangat mempengaruhi ya proses transfer nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nanti untuk penerapannya di kelas itu misalkan nilai ketuhanan, ya, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Gitu ya. Nah, ini bisa dijabarkan. Contohnya adalah berdoa sebelum belajar. Ini menjadi nanti sebuah keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Oh, berarti sebelum belajar kita harus berdoa lebih dahulu. Kalau zaman dahulu sebelumnya paradigma yang lama itu kan, ayo anak-anak kita buat peraturan kelas yang pertama, berdoa sebelum belajar, setuju? Setuju. Yang kedua, jadi gurunya yang menentukan. Kan? Nah, yang sekarang ini kita asalnya dari nilai-nilai kebajikan universal. Jadi kita ambilkan nilai-nilai universal itu kita keluarkan ke anak-anak ya, di Indonesia itu ada 5 nilai kebajikan yang terkandung dalam setiap sila Pancasila. Nah itu kalian bisa mengembangkan ya, dari nilai-nilai universal yang di manapun kalian temui ya, di rumah, di lingkungan masyarakat, dimanapun itu kamu menemui nilai-nilai itu ya silakan kita usung bersama. Nilai kesehatan tidak boleh, kerapian dan sebagainya. Nilai kerapian nanti wujud keyakinan kelasnya bagaimana? Ya berarti berseragam lengkap dan rapi. Di situ jadi anak-anak tahu nilai yang mau dibangun di sekolah kita apa. Jadi tidak sekedar itu peraturan kelas ditempel doang di kelas itu, kemudian untuk menakut-nakuti siswa tidak. Jadi ini benar-benar harus ditancapkan ke peserta didik kita, karena tadi sudah disampaikan bahwa motivasi intrinsik itu sangat penting. Jadi harus dibangun dari anak itu. Kalau misalkan tidak tertanam ke diri mereka, nanti begitu dia kelas berikutnya sudah tidak diajar oleh kita, nanti kebijakannya berbeda dengan guru itu, ya anak itu akan kumat lagi, istilahnya kumat lagi, karena masing-masing guru kan berbeda cara mengajarnya. Jadi kalau tapi sudah tertanam betul ya, entah itu siapapun gurunya, dimanapun sekolahnya, dia sudah tertancap nilai-nilai universal. Begitu. Nah kemudian yang selanjutnya, nah kebutuhan dasar manusia. Jadi Bapak Ibu ya, untuk dapat menanamkan nilai-nilai universal ini kita harus memahami betul kebutuhan murid-murid kita. Begitu. Jadi dengan terpenuhinya kebutuhan dasar ini, anak-anak pasti akan menunjukkan perilaku positif terhadap disiplin positif yang kita tanamkan. Tapi kalau peserta didik kita ini ya belum terpenuhi kebutuhan dasarnya, ya kemungkinan dia akan menunjukkan perilaku negatif terhadap budaya positif yang kita bangun. Nah, kebutuhan dasar manusia itu apa sih? Segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan yang adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Pada dasarnya kebutuhan dasar itu ada 5 nih. Yang pertama adalah kebutuhan dasar untuk survive atau bertahan hidup. Contohnya seperti makan, minum, tidur, gitu. Nah, anak-anak kalau di rumah dia tidak sarapan terlebih dahulu, tidurnya kurang, ya, dehidrasi, dia di sekolah mana mungkin bisa menerima disiplin positif karena kebutuhan yang pertama aja tidak tercukupi. Ya terkadang dari guru olahraga Buin menemui juga murid saya itu ya, dari rumah tidak sarapan, dia sudah ketika proses pembelajaran transfer disiplin positif dia sudah pusing, keluhannya pusing, perutnya sakit, dia sudah transfer disiplin positifnya tidak mungkin berhasil.
Yang kedua yaitu ada kebutuhan diterima, disayang. Jadi Bapak Ibu, apalagi ya untuk anak usia SD ini kadang-kadang mereka ya untuk kasus di Mojosongo ya Bapak Ibu itu saya temui banyak yang broken home. Jadi ya Win ya, banyak sekali yang broken home karena memang kondisi warga perkotaan itu tentunya lebih kompleks sehingga mengakibatkan hal seperti itu, dan mereka larinya adalah cari perhatian karena kebutuhan yang kedua ini adalah kebutuhan ingin diterima oleh temannya, diterima oleh gurunya, ingin dihargai, disayang. Nah, sebelumnya paradigma sebelumnya kita menganggap anak yang istilahnya caper itu anak yang nakal. Ya, anak yang nakal, caper dah sama gurunya, sama temennya, apa itu? Itu anak nakal, tidak boleh seperti itu. Padahal itu adalah kebutuhannya. Begitu. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan kesenangan atau kebutuhan fun. Ya. Jadi kalau pembelajaran kita monoton, pembelajaran yang membosankan, ya anak-anak ya tidak mau menerima disiplin positif yang ingin kita transfer. Karena kebutuhan yang ketiga ini tidak tercukupi. Jadi kita selama pembelajaran yang diharapkan harus membuat suasana belajar yang fun, yang seru gitu. Kemudian bervariasi sehingga anak-anak cenderung tidak bosan. Kemudian yang selanjutnya yang keempat adalah kebutuhan untuk ini penguasaan. Ya, jadi anak-anak yang ini suka berantem. Nah, itu sebenarnya dia ingin menunjukkan kekuasaannya. Dia menguasai bela diri, ini aku nih yang paling hebat, ini aku yang paling berkuasa di sini, jangan macam-macam ya. Nah, itu perlu kita arahkan. Ya, kita hargai, kamu memang betul, kamu mempunyai kelebihan bela diri yang sangat luar biasa. Ya, tapi kamu perlu mengarahkan bakatmu itu ke hal yang positif. Contoh kalau di olahraga ya Pak Heri ada judo, ada taekwondo. Nah, itu yang suka bela diri itu bisa ini ya diarahkan ke situ. Nah itu kemudian yang terakhir ada kebutuhan kebebasan. Nah inilah yang diusung oleh Menteri kita Mas Nadiem Makarim, yaitu kurikulum merdeka. Jadi bukan berarti kebebasan ini bebas semuanya dituruti. Nah mau belajar apa ini kita harus menuruti, bukan seperti itu. Kebebasan di sini adalah kita mencoba memberikan pilihan kepada murid kita. Misalkan nih Pak Narwan ya hari ini misalkan mau belajar tentang gerakan lompat. Nah, itu kan macam-macam ya Pak ya variasinya. Silakan ya mau lompat yang bagaimana, lompat kata atau lompat kanguru atau lompat kelinci. Nah, itu mereka yang disuruh menentukan, memilih. Nah, jadi di sekolah itu mereka tidak terkekang karena adanya pilihan-pilihan itu. Jadi anak-anak diberi pilihan yang sudah kita batasi. Begitu. Makanya nanti ada 5 posisi kontrol. Kita sebagai guru punya 5 posisi kontrol. Nah, tapi nanti ya Bapak Ibu seperti ini. Itu Bapak Ibu untuk 5 kebutuhan dasar. Ya, satu lagi. Nah, ini tadi ya kebutuhan dasar manusia. Ya, tadi yang pertama ada kebutuhan hidup sudah saya sampaikan tadi. Kemudian ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, gitu ya. Ini pun kita sebagai guru juga ya, Bapak Ibu ya. Kadang-kadang kita ingin diterima teman-teman kita. Kita juga ingin dipedulikan teman-teman kita oleh kepala sekolah kita. Gitu. Kemudian 3 ada kebutuhan penguasaan, ya, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar, gitu ya. Kemudian kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Ya sesekali kita perlu mencoba hal baru Bapak Ibu. Mungkin kita sekarang kan ini sudah era industri ini ya 4.0 ini ya.
Nah ini memungkinkan kita untuk belajar berbagai macam metode pembelajaran, strategi pembelajaran yang baru yang perlu kita coba ke murid-murid kita. Begitu juga dengan mungkin nanti untuk Bapak Kepala Sekolah juga bisa belajar tentang pendekatan yang inovatif terhadap Bapak Ibu guru supaya semua warga sekolah itu benar-benar bisa mengembangkan disiplin positif. Yang selanjutnya adalah kesenangan, Bapak Ibu ya. Kita sendiri aja sebagai guru juga butuh kesenangan gitu. Kadang-kadang ya, okelah sesekali kita magang gitu kan. Kita acara di luar gitu. Nah, sesekali anak-anak kita ajak keluar boleh ya, melakukan praktikum di luar kelas yang baik sambil belajar supaya 5 kebutuhan ini bisa dipenuhi dan kesuksesan penanaman nilai-nilai universal melalui disiplin positif dapat tersampaikan dengan maksimal. Saya Ania Sohani Indrayani, CGP Angkatan 11 dari SD Negeri Mojosongo 5, Surakarta. Oke, di sini saya akan memaparkan tentang diseminasi budaya positif. Di bagian ini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya yang sudah disampaikan oleh dua teman saya. Pada bagian ini saya akan menyampaikan tentang teori motivasi perilaku manusia. Ketika berbicara tentang budaya positif tidak lepas dari yang namanya perilaku manusia. Teori motivasi itu sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama untuk motivasi eksternal itu tentang untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi apa yang akan terjadi apabila saya melakukannya. Yang kedua yaitu motivasi eksternal. Untuk motivasi eksternal itu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi yang nanti kaitan dengan apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Untuk motivasi internal yang tujuannya ke disiplin positif itu adalah untuk menghargai diri sendiri. Nah, nanti kaitannya dengan saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukan. Nah, nilai-nilai inilah yang perlu kita tanamkan ke anak-anak kita bahwa disiplin itu tidak selalu dengan yang dibayangkan dengan kekerasan atau hal yang sifatnya mengekang anak-anak kita untuk mengembangkan potensinya. Tapi dengan pendekatan disiplin positif dengan cara-cara yang lebih kalau di hati Hajar Dewantara kita istilahnya menghamba pada murid, diharapkan nanti tujuan motivasi disiplin positif ini bisa tercapai dengan baik. Next Pak. Merdeka. Ya. Konsep merdeka ini sudah dipikirkan sejak lama oleh tokoh-tokoh pendiri bangsa kita. Kita kenal beliau adalah Bapak Ki Hajar Dewantara, seorang tokoh pencetus sekolah pertama di Indonesia. Nah, dari pemikiran-pemikiran beliau yang sudah berlangsung puluhan tahun ternyata menurut Ki Hajar Dewantara merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah dirinya sendiri. Jadi merdeka itu bukan berarti bebas, tapi merdeka itu sesuatu yang bisa kita mengendalikan diri sendiri kita dengan penuh tanggung jawab. Itu yang namanya merdeka. Ketika kita mengenal merdeka, mungkin orang-orang di luar sana selalu berkeluh merdeka itu apa? Bebas. Tapi sebenarnya konsepnya tidak seperti itu. Bebas di sini dalam artian merdeka untuk mengembangkan potensi dengan batasan yang sudah ditetapkan. Ini diambil dari Ki Hajar Dewantara tentang pemikiran konsepsi keteladanan sikap merdeka cetakan kelima tahun 2013. Next Pak. Nah, dalam menjalankan budaya positif kita harus bisa memahami antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kita bicara yang pertama adalah tentang hukuman. Ketika kita berbicara tentang hukuman, pasti kesannya ke anak-anak itu ketika ada hukuman itu bunyinya berat. Nah, ketika ada pelanggaran pasti ada hukuman. Itu adalah sebuah pemikiran yang dulu ya pemikiran lama. Tetapi kita harus
mengubah pemikiran kita bahwa sekarang ini kita harus bisa memahami tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa yang membedakannya? Untuk hukuman ini tidak terencana atau tiba-tiba. Misalkan ada anak yang tiba-tiba memecahkan barang sekolah, lalu kita secara spontan menghajar mereka dan memberi hukuman. Dan ayo kamu lari lapangan, atau ayo kamu membersihkan halaman. Itu biasanya kita lakukan dengan spontan, karena ketika kita melihat sebuah pelanggaran yang ini sebuah kesalahan dan harus segera dihukum, tanpa mengetahui, tanpa menarik gimana awal penyebabnya itu apa. Dan untuk hukuman, murid tidak tahu apa yang terjadi atau tidak dilihat. Jadi hukuman itu diputuskan oleh penghukum sendiri. Kalau di ranahnya sekolah berarti adalah guru. Jadi siswa itu melanggar dan yang menghukum guru. Nah, bersifatnya satu arah. Ketika kita mengeluarkan hukuman itu, anak itu hanya menerima. Bahkan sangat jarang mungkin kita tidak mendengarkan apa yang menjadi penyebabnya. Pembelaan diri mereka tidak kita dengar. Kita tahunya hanya memberikan hukuman. Selanjutnya adalah berupa hukuman fisik atau psikis. Fisik, misalkan lari keliling lapangan, atau mungkin push up 1000 kali, itu ya mustahil ya. Nah, terus secara psikis, bentaan itu sudah menjadi, bagi beberapa anak itu bentaan atau hadikan itu sudah menjadi sebuah hukuman yang akan mereka ingat bahkan nanti mereka sampai tua. Dulu pernah saya dimarahin guru, saya dulu waktu SD saya dibentak-bentak guru, itu pasti akan diingat ketika nanti ketemu dengan kita, entah nanti belasan tahun dan puluhan tahun yang akan datang. Nah, itu untuk hukuman. Jadi sifatnya tidak ada melibatkan siswa. Untuk konsekuensi ini merupakan sifatnya terencana. Kita tahapannya lebih naik sedikit ya. Terencana, disepakati sesuai aturan. Jadi ketika kita sudah membuat aturan sekolah, kita siapkan kesepakatan. Misalkan melanggar peraturan sekolah, terlambat sekolah, ada poinnya. Tidak membawa buku, ada poinnya. Itu sudah terencana, sudah kita sepakati, dan siswa itu tahu, ketika aku melanggar ini pasti akan ada sebuah sanksi yang bisa berupa poin atau tindakan yang dilakukan oleh guru. Nah, untuk murid tetap dibuat tidak nyaman. Murid terasa terancam karena mereka akan berpikir ketika saya melanggar pasti aku dapat poin. Ketika aku melanggar poinku banyak, nanti akan dipanggil oleh orang tua, dipanggil atau mendapatkan hukuman yang lain. Nah, sikap guru selalu memonitor. Sering kita melihat ketika istirahat, kita melihat mengamati anak-anak. Kita memonitor apakah mereka sudah melakukan peraturannya dengan benar. Misalkan tidak membuang sampah sembarangan. Atau ketika pagi kita memonitor mereka terlambat masuk sekolah atau tidak. Itu guru sifatnya yang selalu mengawasi. Nah, untuk tataran yang lebih tinggi, kita mulai mengenal yang namanya restitusi. Proses ini menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Yang kedua, proses kolaboratif yang mencari solusi. Untuk sekarang, ketika kita sudah memahami apa itu budaya positif, kita akan lebih terbuka ketika menemui murid dengan masalahnya. Misalkan kamu kok sering mencari perhatian, sebenarnya itu ada apa? Pasti sekarang kita menanyakan ada apa? Kenapa kamu sering terlambat sekolah, itu sebenarnya ada apa? Nah, itu kita sudah melakukan tahap restitusi. Ketika kita sudah tahu latar belakangnya, penyebabnya apa, nanti kita bisa berkolaborasi mencari solusi. Nah, inilah yang dibutuhkan ketika ada masalah. Terkadang siswa itu butuh penyelesaiannya. Mereka bermasalah dan itu diselesaikan, bukan hanya sekedar. Dan di sini kita bisa berkolaborasi mengajarkan untuk mencari solusi. Misalkan kalau di sekolah, seperti tadi yang sudah dipaparkan di depan, kita bisa berkolaborasi dengan warga sekolah yang lain. Misalkan untuk ketidaktertiban, kita bisa berkolaborasi dengan guru olahraga. Kita bisa berkolaborasi, misalkan kenakalan, kita bisa berkolaborasi dengan guru agama.
mungkin punya anak yang punya potensi lebih tapi tidak bisa menyalurkan, kita bisa berkolaborasi dengan misalkan guru seni atau guru yang lain yang ada di sekolah. Nah, selanjutnya Pak. Nah, dihukum oleh penghargaan. Bahkan penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuknya. Dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan bukan beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Nah, terkadang pemberian penghargaan yang terlalu berlebihan itu arahnya nanti ada beberapa pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ada penghargaan pengumuman, ada penghargaan pengurangan ketepatan dan penghargaan tidak efektif, lalu jadikan penghargaan merusak. Nah, kita bisa memberikan ini hukuman atau penghargaan, kita bisa bedakan sendiri. Yuk lanjut Pak. Nah, ini adalah tugas perbedaan hukuman dan konsekuensi. Juga sekarang kita akan sharing meletakkan ini bagaimana, apakah ini hukuman atau konsekuensi ya Pak. Juga mencatat 100 kali di buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Saya tidak akan terlambat lagi. Itu dilakukan ketika terlambat ke sekolah. Menurut Pak Safi'i, ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman ya, ingat-ingat hukuman nomor 1. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kalilah hukuman. Sekarang murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Mungkin kemudian konsekuensi ya, ingat caranya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Dan konsekuensi murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini yang tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat untuk masuk kelas bersama. Hukuman. Mari kita lihat bersama-sama apakah itu hukuman atau konsekuensi. Ya. Nah, dari beberapa pernyataan tadi, nomor 1 hukuman tepat. Nomor 2 itu hukuman. Nomor 3 hukuman. Nomor 4 konsekuensi. 4 ya. Nomor 5 konsekuensi. Nomor 6 itu hukuman. Tepat ya. Nah ya. Mengelilingi lapangan. Konsekuensi lah. Kenapa kok yang terakhir mengelilingi lapangan basket 2 kali itu konsekuensi kok berbeda dengan yang di atas? Nah, karena ini pelajarannya PJOK Pak Narwan. Jadi ini pasti sudah ada kesepakatan awal yang dibuat oleh gurunya PJOK. Jadi ketika mereka kita sudah belajar yang berbaca ini, ketika konsekuensi kan sudah melibatkan siswa. Nah, ini adalah karena berhubungan dengan PJOK, sudah ada kesepakatan awal, makanya ini sebuah konsekuensi. Terima kasih. Ya. Ayo, sekarang kita bedakan antara hukuman dan konsekuensi. Yang pertama adalah hukuman. Hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan dan menyakitkan bisa terjadi. Kalau dihukum mesti sedih ya. Ya. Kalau dihukum itu pasti itu sakit hati. Kalau dihukum itu pasti merasakan sesuatu yang tidak enak dari kita. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Jadi ketika mau melarang apa kita sudah tahu, jadi harus terjadi seperti itu. Hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka panjang waktu. Ya, kita selalu mungkin kita jangan dendam, jangan dendam. Tetapi memang hukuman ini akan terlalu ringan.
stimulus tambahan untuk hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau untuk yang sendiri mendorong anak agar mudah menyelesaikan konsep diri yang buruk untuk hukuman dan konsep untuk konsekuensi yang akan lebih baik. Anak belajar menyembunyikan kesalahannya. Biasanya kalau ada hukuman, anak itu akan betul ditanya ini siapa yang menumpahkan, bukan aku, baru nanti kita balik. Untuk konsekuensi anak belajar mematuhi peraturan karena sudah tahu konsekuensinya. Lalu rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, tak merasa dihargai itu pasti ketika menghadapi sebuah hubungan. Untuk konsekuensi kehilangan hak atau tidak nyaman, diasingkan, itu sifatnya untuk sementara saja. Nah, sekian adalah paparan dari saya tentang disiplin positif. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Selain penyebaran pemahaman budaya positif kepada rekan guru, kami juga melakukan penerapan terkait pemahaman pada siswa dengan pembentukan keyakinan kelas. Berikut dokumentasi pembentukan keyakinan kelas sebagai berikut. Selamat pagi. Baik, luar biasa. Ya, siapa kita? Nah, SD Negeri Mojo Songo 5. Apa lagi? Baik, tepuk tangan buat kita semuanya. Oke, terima kasih ya anak-anak. Ya, karena kita masih di awal pembelajaran di tahun 2024, tahun 2025. Ya, dengan nanti selama 1 tahun ke depan kita akan bersama dengan Pak Narwan dalam mata pelajaran PJOK. Ya, untuk di awal pembelajaran nanti Pak Narwan akan membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang perlu kita sepakati. Ya, nanti kita sepakati bersama. Kalau sudah menjadi keyakinan kelas, ya kita harus laksanakan dengan baik, dengan bersama-sama karena kita sudah membuat kesepakatan kelas bersama. Nah, silakan nanti yang berani tulis maju ke depan seperti tadi. Siapa yang pertama berani? Si Fatur, yuk. Ya, coba keyakinan kelas apa yang pertama? Baik, yang pertama datang tepat waktu. Ya, sepakat ya? Sepakat. Oke, yang kedua siapa berani? Yo. Selfie, yo. Yang kedua. Coba. Keyakinan kelas apa yang kedua? Ya, yang kedua berbicara dengan sopan. Sepakat? Sepakat. Sepakat? Sepakat. Baik. Yang ketiga, siapa yang berani? Ruli. Silakan maju ke depan. Baik, yang ketiga yang ditulis teman kalian bertoleransi, saling menghargai teman. Sepakat ya? Oke, yang keempat, Yovan, silakan.
Ya, yang keempat yang ditulis teman kalian Yovan, membawa buku pelajaran sesuai jadwal. Sepakat? Sepakat. Sepakat? Sepakat. Ah, yang kelima. Yo, Nadine. Ya, yang kelima, tidak memilih-milih teman. Ya, sepakat? Sepakat. Yang keenam, tapi ya, Cynthia. Ya, balas kasih ya. Sepakat? Oke. Yang ketujuh terakhir. Dian, silakan. Yang ketujuh, mendengarkan guru ya. Oke, dari keyakinan kelas ini perhatikan, ada 7 keyakinan kelas. Yang pertama, datang tepat waktu. 2, berbicara dengan sopan. Yang ketiga, bertoleransi. Yang keempat, membawa buku pelajaran sesuai jadwal. Yang kelima, tidak memilih-milih teman. Yang keenam, membalas kasih dengan teman. Yang ketujuh, mendengarkan guru ya. Kesepakatan kelas atau keyakinan kelas ini perlu kita sepakati bersama-sama agar apa? Agar pembelajaran kita selama 1 tahun depan berjalan dengan lancar ya. Jadi apa yang sudah kita buat harus kita laksanakan bersama-sama. Paham? Siap dilaksanakan? Oke, baik ya. Mungkin itu dari Pak Narwan. Terima kasih atas kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama-sama. Semoga harapannya apa? Pembelajaran kita selama tahun pelajaran 2024 tahun 2025 berjalan dengan lancar dan tertib ya. Demikian Pak Narwan dalam menyampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian aksi nyata modul 1.4 terkait budaya positif yang sudah kami lakukan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.